Bab 2350 Hutan Matahari Gelap 1. Zhang Yi mengirimkan pesan kepada Gao Changkong, memintanya untuk datang ke ruangannya. Setelah memikirkannya sejenak, Gao Changkong memutuskan untuk pergi menemuinya. Karena kekuatan Zhang Yi sekarang sudah terlihat jelas, bahkan Kaisar Shitian hanya bisa berlutut dan memanggilnya tuan di depannya. Kekuatan Gao Changkong dalam kekuatan bintang bumi hanya pada tingkat ketiga, dan dia tidak punya hak untuk menolak sama sekali. Sejujurnya, mengingat hubungan ambigu antara Zhang Yi dan Zhu Zeng, dia bisa saja dengan mudah membunuh Gao Changkong selama operasi ini jika dia mau. Jangan khawatir, tidak akan ada yang keberatan, bahkan Indra sekalipun. Identitasnya terlalu canggung. Orang-orang Huasu menyebutnya pengkhianat, sementara para Brahmana menyebutnya orang Huasu. Jika dia tidak cukup kuat, dan jika tidak ada kekurangan individu kuat di Bharata, dia tidak akan bisa tinggal di sana. Gumen mengepalkan tangannya dengan gugup. Aku akan pergi bersamamu. Gao Changkong menaruh tangannya di bahunya dan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, dia tidak akan membunuhku. Karena baginya, hidupku mungkin lebih berharga. Jika Zhang Yi ingin mengambil tindakan, dia tidak perlu memanggilnya larut malam seperti ini. Saat Gao Changkong meninggalkan kamarnya, suara notifikasi merdu dari sistem intelijen kapal Dreamer bergema di telinganya. Silakan berjalan lurus sejauh 100 meter, lalu belok kanan di persimpangan berikutnya. Tujuan Anda adalah kabin kapten. Sang Dreamer menyediakan navigasi waktu nyata. Gao Changkong menjelajahi bagian dalam Dreamer yang besar dan menyerupai kastil, di mana segala sesuatunya berada di bawah kendali Zhang Yi secara langsung. Zhang Yi akan segera mengetahui adanya gerakan sekecil apapun di sini. Gao Changkong berjalan menuju kabin kapten, di mana palka berbahan paduan berat terbuka. Zhang Yi sedang duduk di sofa, menopang pipinya dengan satu tangan, menatapnya dengan ekspresi main-main. Yang Xin duduk di samping Zhang Yi, tatapannya ke arah Gao Changkong dingin dan jauh. Jauh, panjang, kosong. Zhang Yi mengucapkan namanya kata demi kata, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Lama tidak bertemu." Tentu, memang sudah lama. Gao Changkong mengangguk, hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba, Yang Xin mengangkat tangan rampingnya. Sebuah malaikat raksasa yang jatuh muncul di belakangnya, lengannya yang panjang dan kuat rentang seperti boneka rusak, menarik busur besar yang diselimuti asap hitam hingga ke ujung tubuhnya. Di busur panjang penghakiman, panah penghakiman muncul, mengarah ke tubuh Gao Changkong. Pupil mata Gao Changkong mengerut tajam. Ia secara naluriah ingin segera melarikan diri, tetapi sebelum sempat bergerak, hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Di sekeliling tubuhnya, benang-benang halus telah membentuk sangkar, membungkus seluruh tubuhnya. Kemampuan dekomposisi benang dimensi dapat diaktifkan hanya dengan pikiran dari Zhang Yi dalam jangkauan serangan. Gao Changkong telah menyaksikan kekuatannya, baju zirah dan tubuh Raja Dewa Nordik itu mudah terkoyak olehnya. Jika Gao Changkong mencoba melawan, kemungkinan besar dia akan hancur berkeping-keping. Jadilah bonekaku. Dengan lambaian tangannya, Yang Xin melepaskan panah penghakiman dari tangan boneka jatuh ke arah Gao Changkong. Pada jarak lebih dari 10 meter, dalam sekejap, sebuah panah hitam menembus kepala Gao Changkong. Tak lama kemudian, mata Gao Changkong menjadi jernih. Zhang Yi melepaskan batasan solusi benang dimensinya dan berlutut dengan satu kaki di depan Yang Xin. "Tuan, apa perintah Anda?" Zhang Yi melengkungkan sudut mulutnya. "Sekarang, aku juga bisa merasakan manfaat luar biasa dari kemampuan deduksi reinkarnasi milikmu." Dia melirik waktu di helm taktisnya. Pada hari pertama ia tiba di bulan, ia menyuruh Gao Changkong mengaktifkan kemampuannya, sedangkan simulasi reinkarnasi hanya bisa diaktifkan 1 kali dalam sehari. Oleh karena itu, Gao Changkong tidak dapat menyimpulkan bahwa Zhang Yi akan menyuruh Yang Xin menyerangnya. Yang Xin melingkarkan lengannya di leher Gao Changkong, menatapnya yang sedang berlutut di tanah. "Selanjutnya, aku perlu menggunakan kemampuanmu untuk menyelidiki sesuatu." Setelah mereka tiba di bulan, intelijen mereka sangat kurang. Bahkan sekarang, Zhang Yi tidak sepenuhnya percaya pada orang-orang dari Kekaisaran Bulan Cerah dan Kekaisaran Bulan Gelap. Dia tidak menyukai perasaan ini, dia ingin memiliki semua kemungkinan di bawah kendalinya. Oleh karena itu, kemampuan Gao Changkong dan Kaisar Shitian dapat dimanfaatkan dengan baik saat ini. Kemampuan kerasulan bawaan indera memungkinkan dia untuk melihat lintasan dunia di masa depan yang jauh. Sebaliknya, deduksi siklus Gao Changkong didasarkan pada semua petunjuk yang ada untuk menyimpulkan masa depan yang paling mungkin terjadi. Namun,
Zhang Yi paling khawatir pada Gao Changkong yang licik ini, jadi dia harus meminta Yang Xin untuk mengendalikannya. Dengan kemampuanmu, kita mungkin bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada kematian bulan gerhana. Dan apakah mengirim kita ke hutan matahari gelap itu sendiri merupakan sebuah konspirasi besar? Mata Zhang Yi berkedip tidak yakin. Dia samar-samar merasakan pasti ada hubungan antara kematian bulan gerhana dan kedatangan mereka ke bulan. Karena itu, dia tidak akan sebodoh itu pergi ke hutan matahari gelap. Kematian bulan gerhana bagaikan bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Dia perlu menemukan sumbu itu segera. Keesokan harinya, matahari terbit di atas cakrawala bulan. Setelah Zhang Yi dan yang lainnya selesai membereskan persiapan, dia membuka gerbang dimensi besar dan membawa seluruh Dreamer ke dimensi alternatif. Tidak peduli berapa kali mereka melihatnya, Morgan dan yang lainnya tetap tampak takjub. Pengguna kemampuan spasial benar-benar merupakan penolong yang sangat diperlukan, baik di rumah maupun di perjalanan. Kemampuan Zhang Yi menggabungkan keterampilan menyerang, bertahan, dan mendukung, membuatnya menjadi bahan iri banyak orang. Saat ini, negara Huasu menduduki peringkat 3 teratas dalam pemeringkatan negara adidaya di banyak negara. Umat gereja Junzeng juga tiba, dipimpin oleh pastor disiplin Orion dan suster berkabung Leibniz, diikuti oleh lebih dari selusin ksatria Templar yang cukup kuat. Dua di antaranya adalah mutan elit dengan indeks kemampuan 20.000 poin. Sementara itu, prajurit bulan cerah dari Kekaisaran Bulan Cerah dan prajurit bayangan dari Kekaisaran Bulan Gelap, yang dipimpin oleh Gu Cheng dan Daolan, berdiri dalam formasi rapi di depan Zhang Yi dan yang lainnya, menunggu perintah mereka. Zhang Yi menutupi matanya dengan tangannya dan melirik matahari yang menyilaukan di cakrawala. Atmosfer bulan tipis, dan intensitas radiasi ultravioletnya luar biasa tinggi, hampir menyilaukan manusia. Cahaya perlu diseimbangkan oleh sistem pengaturan cahaya pada pakaian tempur canggih. Tuan Keyes, kita bisa berangkat sekarang. Benjamin Morgan berkata dengan sangat sopan. Di tengah kerumunan, si Labrador putih, Brian, memutar bola matanya dan mengeluh kepada Profesor Da Vinci di sebelahnya. Bukankah dia sangat arogan saat di Asosiasi Ilmu Pengetahuan Alam? Kenapa sekarang dia bertingkah seperti penjilat? Profesor Da Vinci menyipitkan mata ikannya yang mati. Para kapitalis terkutuk ini, bukankah mereka selalu melakukannya seperti ini? Morgan tampaknya mendengar percakapan mereka dengan jelas, dan berbalik dengan ekspresi serius. Ini bukan saatnya untuk ngobrol omong kosong. Pah, Poh, cuy. Brian meludah dengan keras ke tanah, lalu ke helm transparan pakaian tempurnya, dan memercikkan ludah ke seluruh wajahnya. Bab 2351 Hutan Matahari Gelap 2. Hutan Matahari Gelap terletak di sudut sisi terjauh bulan. Tidak ada konsep timur, barat, selatan, atau utara di sini, dan Zhang Yi beserta timnya tidak punya waktu untuk menjelajahi tempat ini. Namun, dipimpin oleh dua pasukan Kekaisaran Bulan Besar, mereka masih berhasil mencapai area ini. Wilayah luas yang diselimuti kabut hitam itu meliputi area seluas ratusan kilometer kelilingnya, setara dengan ukuran kota besar manusia. Mata tak sanggup menembusnya, yang terlihat hanyalah hamparan kabut hitam tebal yang luas, dengan bayangan beberapa gunung di tengahnya. Saat para prajurit Kekaisaran Bulan Gelap dan Kekaisaran Bulan Cerah mendekat, tubuh dan ekspresi mereka tampak menegang, seolah-olah mereka sangat enggan untuk mendekati area itu. Itu adalah perlawanan yang datang dari lubuk hati mereka yang terdalam, namun mereka tetap menahan ketidaknyamanan dan datang bersama rombongan prajurit. Berdiri di samping Zhang Yi, Gu Cheng berkata, "Hutan Matahari Gelap ada di sini." Semua orang berbaris dalam satu baris, sebagian menyalakan teleskop elektronik mereka untuk mencoba dan mengamati, sementara yang lain diam-diam mengaktifkan kemampuan pengamatan mereka sendiri, mencoba untuk mendapatkan informasi yang berguna. Namun semua usaha mereka itu sia-sia. Semua kemampuan pengamatan, begitu mereka memasuki hutan matahari gelap, bagaikan batu yang tenggelam ke dalam laut, tidak memberikan umpan balik apapun. Rasanya sangat familiar. Zhang Yi berkata kepada Yang Xin dan yang lainnya. Ini sangat mirip dengan saat kita berada di mata iblis. Saladin mengangguk. Benar sekali, perasaannya sangat mirip, ini memang tempat tersegel para dewa Drog. Gu Cheng, Daolan, dan rombongan prajurit orang bulan langsung menatap mereka. Mata mereka dipenuhi keterkejutan. Apakah kalian pernah ke tanah tersegel milik para dewa Drog? Odin dengan bangga menyatakan. Kami tidak hanya pernah ke sana, tetapi kami juga secara pribadi menyegel dewa raksasa Drog. Merasakan tatapan mata yang ditujukan kepadanya, dia memalingkan kepalanya sedikit, karena dia bukanlah pemain kunci dalam pertempuran itu.
Dia merasa sedikit bersalah mengatakan hal ini di depan Zhang Yi. Saat ini, dia sudah patuh dan tidak berani menentang Zhang Yi lagi, tetapi dia juga menjaga jarak yang cukup dari Zhang Yi. Gu Cheng dan Daolan menatap Zhang Yi dengan ekspresi lebih serius. Sekarang kita bisa tenang. Zhang Yi memandang kedua jenderal itu dan bertanya. Kita tidak familiar dengan tempat ini, jadi dari arah mana kita harus memasuki hutan matahari gelap? Atau adakah yang harus kita hindari di sini? Daolan menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Kamu tidak tahu apa-apa? Benar sekali, saya tidak tahu apa-apa. Daolan memberikan jawaban positif dan langsung. Zhang Yi tercengang. Apa penduduk setempat tidak punya informasi sama sekali? Gu Cheng menjelaskan. Orang-orang bulan tidak akan memasuki area ini atas inisiatif mereka sendiri. Jika ada orang bodoh seperti itu, begitu mereka memasuki hutan matahari gelap, mereka tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Karena itu, tak seorang pun benar-benar tahu seperti apa keadaan di dalamnya. Jadi, perjalanan kami ke hutan matahari gelap bagaikan petualangan buta. Zhang Yi tidak dapat menahan tawa. Anda cukup jujur. Gu Cheng berkata. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tujuan kita bersama adalah menemukan titik terangnya. Menyembunyikannya dari kalian hanya akan menghambat misi. Yang Xin menemukan titik buta dalam masalah tersebut. Ngomong-ngomong, aku penasaran sekali. Konon, seorang prajurit bayangan mencuri percikan benih api. Kalau mereka kabur ke hutan matahari gelap, mungkinkah mereka juga akan ikut tercemari? Kami tidak tahu. Jawaban Gu Cheng dan Daolan sangat jujur. Zhang Yi terdiam. Dari sisi Ksatria Templar, Pastor Orion, mengenakan jubah perak, melangkah maju, memperagakan membuat tanda salib di dadanya, lalu berkata, Tuhan akan melindungi kita. Kalau tidak ada jalan, kita akan membuatnya sendiri. Baiklah, ayo berangkat. Sekarang keadaan sudah menjadi seperti ini, kita harus menerobos masuk, apapun yang akan terjadi. Zhang Yi menarik semua orang ke dalam bayangannya, meninggalkan dia sebagai satu-satunya anggota tim di luar. Penghalang segala sesuatu di alam semesta sudah mengelilinginya. Jika indeks kemampuannya di bawah 50.000 poin, bahkan serangan mendadak pun tidak akan mampu menembus pertahanannya. Bahkan setelah menerobos gerbang dimensi yang berlapis-lapis lebih dari 3.000 lapis, itu masih harus menghadapi armor Dewa Iblis akhir miliknya yang telah ditingkatkan. Teknik pertahanan yang telah disempurnakan Zhang Yi ini memberikannya rasa aman yang sangat kuat. Yang lain menyaksikan dengan rasa iri, dan Zhang Yi tidak mencoba mengumpulkan mereka semua ke dalam penghalang manifestasi dua dunia. Jika diserang, dia akan turun tangan pada saat kritis untuk melindungi orang-orang tersebut semampunya. Akan tetapi, Zhang Yi secara pribadi tidak akan menanggung semua kemungkinan serangan. Prajurit bayangan, ikuti aku. Daolan mengangkat pedang komandonya, dan para prajurit bayangan memimpin serangan ke hutan matahari gelap. Gu Cheng kemudian memimpin prajurit bulan terang ke area tersebut. Mereka siap mati di sini, misi mereka adalah membuka jalan bagi Zhang Yi dan yang lainnya. Zhang Yi dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Saat memasuki hutan matahari gelap, medan magnet unik di sana menyebabkan semua sinyal di tubuh mereka menjadi kacau, sehingga tidak dapat ditransmisikan secara normal. Bayangan gelap tampak menjulang, kabut tebal menggantung di udara, dan asap yang mengepul membuatnya tampak seolah-olah hantu ganas sedang menari. Satu-satunya cara untuk menentukan arah adalah melalui metode penandaan yang paling primitif. Kedua tim prajurit orang bulan menyebar, membentuk garis lurus dan maju ke depan dengan kecepatan tetap. Kecepatannya tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, mempertahankan kecepatan sekitar 30 km per jam. Dalam keadaan normal, pencarian menyeluruh seperti itu dapat mencakup seluruh hutan matahari gelap dalam beberapa hari. Gu Cheng berkata kepada Zhang Yi. Prajurit bayangan tulang terbakar memasuki hutan matahari gelap dari arah sini. Jika kita mencari dengan cermat, kita pasti akan menemukan beberapa petunjuk. Zhang Yi mengangguk perlahan. Suara Gu Cheng terdengar tenang, tetapi tangan kanannya sudah mencengkeram tombak spiral besar itu erat-erat. 12 menit kemudian, mereka melintasi dataran hitam dan melihat hutan aneh yang berkelok-kelok muncul dalam kabut. Baru pada saat itulah mereka benar-benar mencapai tepi hutan matahari gelap. Pohon-pohon, baik tanaman maupun batu hitam, tumbuh dengan cara yang meliuk-liuk dan berliku-liku, bagaikan semak duri hitam yang besar dan tidak beraturan. Melihat hal itu, Profesor Leonardo da Vinci segera menghampirinya, mengeluarkan senjata laser, dan bermaksud memotongnya untuk bahan penelitian.
Melihat ini, Gu Cheng berteriak dengan tegas. Berhenti. Jangan menyentuh apapun di sini secara sembarangan, atau itu bisa jadi bentuk polusi mental. Profesor Da Vinci meliriknya dengan mata datar. Bukankah kalian semua tidak tahu apapun tentang tempat ini? Gu Cheng terdiam sesaat, lalu menjelaskan. Saya hanya bertindak berhati-hati. Profesor Da Vinci berkata dengan nada tidak puas. Kalian orang-orang bulan telah ada selama miliaran tahun dan tidak pernah memikirkan cara memecahkan masalah ini. Kalian hanya tahu cara melarikan diri. Jika itu saya akan datang dan mempelajari ini bahkan dengan mempertaruhkan nyawa saya sekalipun. Saat dia berbicara, senjata laser di tangannya mulai memotong. Namun, saat bila laser menyentuh pohon hitam aneh itu, perubahan tiba-tiba terjadi. Bab 2352 Hutan Matahari Gelap 3. Ketika Profesor Leonardo da Vinci menggunakan senjata laser untuk memotong pohon hitam aneh itu, ia menemukan bahwa pohon itu sangat kuat, sebanding dengan logam. Senjata laser yang digunakannya dapat memotong logami, tetapi hanya memberikan sedikit pengaruh pada pohon aneh itu, yang membuatnya sangat terkejut. Percikan api berterbangan kemana-mana, dan kabut hitam tebal mengepul keluar dari celah itu. Menjerat, menjerat. Terdengar suara seperti tulang yang terpelintir, dan pepohonan yang sunyi dan aneh di sekitar mereka tampak menjadi hidup, tiba-tiba mulai terpelintir. Ekspresi semua orang langsung berubah. Sialan. Seharusnya aku tidak menyentuh benda itu. Pohon-pohon hitam raksasa meliuk-liuk dalam kabut, seolah-olah raksasa telah berdiri. Mereka tampak memiliki kaki dan bergerak cepat menuju tempat ini. Kabut hitam yang semakin pekat menyembur ke arah ini. Gu Cheng meraung dan langsung berubah menjadi centaur perak. Ia mengarahkan tombak spiral peraknya ke langit dan memanggil sambaran petir dahsyat yang menyapu ke segala arah. Kabut hitam tebal pun menghilang, dan mereka dapat melihat wujud sebenarnya dari pohon-pohon hitam besar dan aneh itu. Batang setiap pohon aneh itu ditutupi dengan wajah manusia yang bengkok, dan akarnya di tanah, seperti kaki manusia, dapat dicabut dari tanah dan mendekati kelompok itu. Ini bukanlah benda mati, tetapi makhluk hidup. Saladin berteriak. Apa benda-benda ini? Daolan berkata dengan ekspresi serius. Monster yang tercipta setelah dirusak oleh pikiran pastilah seorang manusia bulan yang telah lama menyusup ke tempat ini. Ini juga pertama kalinya aku melihatnya dari dekat. Begitu dia selesai berbicara, dia melayang ke udara dan berubah menjadi seekor naga hitam raksasa. Namun, ia tidak berani terbang tinggi, melainkan hanya melayang 4 atau 5 meter ke udara sambil menyemburkan api dalam jumlah besar yang membakar pohon hitam aneh itu. Saat kedua orang bulan setingkat uskup agung hitam itu bergerak, semua orang dapat merasakan kekuatan mereka yang luar biasa. Raja Arthur mengangkat sebelah alisnya, dan pedang kemenangan serta sumpah segera ditarik dari sarungnya, menebas dengan ganas ke segala arah. Kilatan cahaya pedang menyambar langit, mendarat di hutan gelap, dan memutus seluruh deretan pohon aneh. Kelompok itu berusaha sekuat tenaga untuk mencegah pohon-pohon hitam raksasa itu mendekat. Pohon-pohon itu sangat keras, dan tak terhitung jumlahnya. Di bawah serangan para manusia super tingkat uskup, banyak dari mereka yang mulai patah. Namun dari kegelapan, sosok-sosok besar, sebesar gunung kecil, mulai muncul dan mendekat. Sementara itu, Profesor Leonardo da Vinci tampaknya tidak menyadari semua hal itu, terus tekun mengamati pohon itu. Zhang Yi tidak tahan lagi. Zhang Yi mengangkat tangannya dan menggunakan manipulasi tali dimensi untuk memotong bagian pohon-pohon hitam itu. Melihat harta karun di tangannya, Profesor Leonardo da Vinci tersenyum gembira. Oh, terima kasih banyak, Keyes. Kamu sangat membantuku. Alih-alih mengkritik orang tua itu, Zhang Yi bertanya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan jawabannya? Saya akan menganalisis komponen-komponennya segera. Profesor Leonardo da Vinci, yang tampaknya tidak menyadari keadaan sekelilingnya, membuka ranselnya, mengeluarkan sebuah instrumennya, dan mulai menganalisis komponen-komponen cabang pohon hitam itu. Pohon-pohon raksasa hitam di sekitarnya semakin mendekat. Awalnya, mereka hanya cabang-cabang yang berserakan, tetapi akhirnya, bahkan ada pohon-pohon setinggi ratusan meter dan sebesar gunung kecil yang menjulang dari tanah. Kabut hitam menyerupai tinta terus-menerus keluar dari batang pohon besar itu. Setelah beberapa prajurit orang bulan menyentuhnya, tubuh mereka langsung berubah menjadi hitam. Tanpa ragu sedikit pun, Gu Cheng melepaskan sambaran petir, yang memutuskan anggota tubuh para prajurit yang rusak. Jangan sentuh benda-benda ini, karena dapat merusak jiwa dan kemauan seseorang, dan menjadikannya rasul dewa iblis. Setelah diserang terus-menerus,
Pohon-pohon hitam raksasa itu mengeluarkan suara teriakan yang menakutkan yang menyiksa telinga orang-orang. Zhang Yi hanya berdiri diam, tidak terburu-buru untuk bergerak, tetapi mengamati mereka dengan saksama. Mereka melihat hal-hal aneh ini hanya di pinggiran hutan matahari gelap. Mereka mungkin menyimpan rahasia kekuatan Samael dan dapat mengungkap apa sebenarnya polusi mental itu. Gungnir, tombak abadi. Odin memunculkan tombak petir berwarna perak di tangannya dan melemparkannya ke sebuah pohon besar, hitam, dan aneh yang berjarak ribuan meter. Tombak petir itu langsung menancap di batang pohon tersebut. Namun alih-alih menembusnya, tombak itu malah menancap di tubuh pohon hitam raksasa itu. Meski terkena, kerusakannya masih jauh dari cukup untuk langsung menghancurkannya. Wajah Odin menampakkan ekspresi keheranan. Kekuatannya yang dahsyat dan suci bahkan tidak bisa menghancurkan sebatang pohon pun? Tempat yang kau serang itu seharusnya adalah batang hutan ini. Suara Zhang Yi terdengar dingin. Dia melewati Odin dan mengangkat tangan kanannya ke arah pohon hitam menjulang tinggi yang menyerupai gunung. Dekomposisi benang dimensi. Memotong. Sebuah retakan muncul tanpa suara dan langsung di angkasa dari tengah batang pohon. Sasarannya bukanlah pohon raksasa itu sendiri, melainkan ruang di luar dimensi itu, yang menyebabkannya runtuh secara regional dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di ruang itu. Dengan satu serangan saja, pohon besar itu roboh ke samping disertai suara bom yang keras. Kekuatan serangan yang mengerikan ini membuat Gu Cheng, Daolan, dan yang lainnya benar-benar tercengang. Zhang Yi tidak repot-repot menjelaskan apapun. Kekuatan serangan solusi tali dimensi sudah cukup untuk melukai bahkan Zheng Lou. Saat pohon raksasa itu tumbang, pohon-pohon hitam aneh di sekitarnya tiba-tiba berhenti menyerang dan perlahan-lahan mundur ke dalam kabut hitam. Odin dan rekan-rekannya, yang semula berencana untuk terlibat dalam pertempuran hebat, kini berdiri canggung di sana, dengan senjata di tangannya. Ini baru batas luar hutan matahari gelap. Kita simpan tenaga untuk nanti. Zhang Yi berbicara dengan tenang kepada orang banyak. Ini adalah kedua kalinya Zhang Yi bergerak di depan semua orang sejak operasi ini dimulai. Namun kali ini kekuatan serangannya berkali-kali lipat lebih dahsyat dibandingkan saat ia melawan Odin. Odin menatap Zhang Yi dengan heran, baru kemudian ia menyadari betapa Zhang Yi menahan diri saat berhadapan dengannya kemarin. Rasa dendam dalam hatinya berangsur-angsur menghilang. Bahkan Gu Cheng dan Daolan, yang awalnya mengira mereka ada di sana untuk melindungi penduduk bumi yang lemah, dengan cepat berubah pikiran. Zhang Yi berjalan mendekati Profesor Da Vinci dan memberikan isyarat agar semua orang berhenti. Apakah kamu menemukan sesuatu? Sangat menarik. Mereka punya struktur biologis, dan struktur biologis mereka sangat mirip dengan kelompok monyet tak berbulu kita. Mereka pasti orang-orang bulan. Namun, saya juga menemukan sesuatu yang lain dalam jaringan biologis mereka. Zhang Yi berkata tanpa terkejut. Apakah itu tubuh energi? Tubuh energi mental? Menurut orang-orang bulan, energi Samael dapat merusak mental mereka. Oleh karena itu, Zhang Yi yakin kemampuan Samael kemungkinan besar bersifat mental. Tidak. Bukan itu. Profesor Leonardo da Vinci mendongak dengan ekspresi bingung, menatap Zhang Yi dengan tatapan mata yang sangat serius. Ini adalah unsur material yang belum pernah ditemukan sebelumnya.